utang itu cirinya cuma satu, enak dapatnya, males bayarnya gitu Iya ya. benar Pak, benar Pak. Dapat THR tapi ditabung gitu kan. Nanti Iya. beda produk. Sebenarnya tips yang paling pertama besarkan penghasilan. Besarkan penghasilan, benar Itu Pak. sebenarnya. Keuangan syariah lengkap juga berkah, gak bikin hati resah. Alhamdulillah, keuangan syariah baik untuk semua. Oke, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi duduk skena lagi nih teman-teman. Kita diundang sama lembaga jasa keuangan. Kita ketemu langsung sama Pak Yuzirwan atau biasa disebut dengan Pak Irwan. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam. Pak, sebelum kita ngobrol kita duduk skena dulu nih Pak. Kayak gini Pak, bisa nggak Pak? Enak ini kayaknya. Oh ini siap Pak. Pak, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu apa sih Pak? Ya, jadi Otoritas Jasa Keuangan itu pada dasarnya lembaga negara ya. Jadi didirikan dengan undang-undang dan dia independen dari pemerintah yang tugasnya adalah melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan itu apa? Perbankan gitu, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya. Misalnya kayak pembiayaan atau sering kita sebut leasing gitu kan, dan lain-lain gitu. Nah, itu didirikan dengan Undang-Undang 21 tahun 2011. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang 4 tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor jasa keuangan. Selain itu tadi, tugas yang lainnya adalah melakukan pelindungan konsumen dan masyarakat. Jadi bukan cuma konsumen, masyarakat juga kita upayakan untuk dilindungi dari upaya-upaya keuangan yang ilegal. Seperti itu kira-kira. Intinya mah adalah pengawasan dan edukasi ya Pak ya berarti ya? Pengawasan dan pelindungan. Dan pelindungan kepada konsumen. Di dalam pelindungan itu ada edukasi, pencegahan terlebih dahulu. Gitu. Oke. Selain nanti penanganan, artinya udah penindakan. Oh, berarti selain si Neng yang ngawasin keuangan kita teh ada juga OJK ya Pak ya? Berarti apa ya? Ya, secara tidak langsung. Karena kita ngawasinnya lewat lembaga jasa keuangan. Iya. Enggak langsung ke pribadi-pribadi. Iya, benar Pak. Pak, kalau misalnya kan saya tuh suka scroll TikTok ya Pak ya? Iya. Kadang suka muncul nih iklan-iklan yang ada logonya tuh OJK. Ya. Dan iklannya juga maaf ya Pak ini teh pinjol. Ya. Nah sebenarnya itu teh diawasi nggak sih Pak sama OJK? Ya sebenarnya pinjol ya pinjaman online gitu kan. Sekarang udah kita ubah namanya menjadi pindar ya kan, pinjaman daring ya cuma bahasa Indonesia kan. Selain itu untuk membedakan antara pinjaman yang berizin dengan pinjaman yang tidak berizin. Jadi terkait dengan ini pinjaman online ini ada yang diawasi oleh OJK dan kemudian juga diatur oleh OJK. Nah, untuk mengetahui yang mana yang lembaga yang diatur dan diawasi OJK, yaitu harus melihat di websitenya OJK atau melakukan kontak ke OJK ya. Kontak 157 ada WA-nya, ada bisa juga telepon seperti itu. Jadi pay letter itu pada dasarnya adalah pembiayaan online, tapi ya diberi nama sendiri oleh operatornya sebagai pay letter gitu. Jadi kita atur dan kita awasi juga yang sudah berizin di OJK. Ada juga yang tidak berizin, nah itu agar dihindari. Gitu. Nah Pak tadi ngomong-ngomong soal pay letter nih Pak, kan sebenarnya kita gitu teman-teman teh suka pengen check out barang gitu Pak sambil lebaran teh atau pengen liburan. Sebenarnya kalau pakai pay letter teh aman sih Pak? Ya itu tadi kalau pay letter ya kita harus tahu bahwa pay letternya itu terdaftar dan berizin dari OJK. Itu yang pertama. Kalau udah terdaftar dan berizin berarti boleh digunakan. Tapi ya tetap harus dengan prinsip tertentu ya. Jadi pada dasarnya utang itu ya dihindari. Itu kan sebenarnya pay letter itu kan ngambil barang utang karena bayar kemudian. Itu dihindari. Utang itu sebisa mungkin itu untuk hal-hal yang produktif gitu kan. Sehingga apa-apa yang kita beli itu bisa menggenerate cash untuk membayar kembali utangnya.
Karena utang itu cirinya cuma satu, enak dapatnya, males bayarnya gitu. Iya bener Pak, bener Pak. Nah ngomong-ngomong malas bayar kayaknya itu mah fitrah Pak. Kalau misalnya nih Betul. Pak, kita nggak bisa bayar si pay later itu kan kita nggak tahu nih Pak gitu operator pay later teh di mana. Sebenarnya kalau kita nggak bayar aman nggak sih Pak buat kita Pak? Ya sebenarnya pay later kan pada dasarnya utang online ya. Hmm. Dan ya kalau yang dia berizin di OJK itu menjadi utang kepada pay later tersebut. Hmm. Dan ya harus dibayar ya. Karena apa? Karena setiap utang itu akan dicatat di lembaganya, kemudian dilaporkan OJK, kita gabungkan dalam namanya SLIK ya, Slik. Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi semua orang yang berutang ke lembaga yang sudah terdaftar itu akan dicatat di SLIK, dan kalau misalnya terdapat data utang di SLIK kepada seseorang tidak bayar, maka seumur hidup itu utang itu akan hidup. Dan pada saat tertentu butuh untuk utang lagi, itu kemungkinan lembaga jasa keuangan akan menolak gitu kan. Kenapa Pak menolak Pak? Karena yang bersangkutan sudah punya track record punya utang tidak bayar. Oh itu teh BI checking teh Ya, ya? oh iya betul. Itu BI checking dulu, tapi begitu kita mendirikan OJK kan pengawasan bank ke OJK. Nah, BI checking itu pindah OJK. Kita beri nama baru namanya SLIK. Oh namanya Slik. SLIK itu adalah BI checking dahulunya. Iya, Gitu. iya. Kalau misalnya kita pengen ngebenerin nama kita di Slik itu gimana Pak? Bisa nggak sih Pak? Untuk SLIK itu kan pada dasarnya kan itu yang menginput adalah lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan ini kalau misalnya pay later berarti kan pembiayaan online. Iya. Atau misalnya bank. Ya, jadi dia harus ke banknya atau ke lembaga pembiayaannya untuk melakukan pelunasan. Atau misalnya kalau memperoleh fasilitas penghapusan, ya dihapus oleh lembaga jasa keuangan tersebut. Misalnya pay later gitu kan, pay later, ya untuk menyelesaikan ya ke pay later. Nah, apakah mereka akan menghapus atau mereka akan ya harus dibayar gitu kan. Dan karena berbunga, biasanya kan bertambah-tambah bunganya. Makin lama kan kita juga semakin tidak terima karena bunganya bergulung terus. Nah, makanya memang utang itu harus sangat berhati-hati. Kalau peran OJK gitu Pak, buat ngebantu masyarakat gitu atau perlindungan konsumen, itu bisa dibantuin nggak Pak ngebenerin si Sliknya Pak? Sebenarnya kalau SLIK itu pada dasarnya hanya catatan. Iya. Ya, jadi peran OJK ya akan kalau misalnya ada pengaduan, saya kok ada SLIK, kita akan selidiki gitu kan. Sebenarnya ini permasalahannya ada di mana. Kemudian kita akan panggil juga ini lembaganya, karena kan di bawah kita awasi. Nah, kita akan tanya. Nah, nanti kan kita kalau diperlukan akan kita pertemukan. Tapi pada dasarnya kita lihat kalau memang terbukti bahwa si yang berutang ini atau teman-teman yang punya utang pay later itu tidak bayar, ya berarti kan yang salah yang nggak bayar. Iya Pak, benar Pak. Nah, pertanyaannya berikutnya gimana penyelesaiannya? Ya paling mudah adalah bayar dia input ke SLIK, makanya SLIK hilang. Cara kedua minta penghapusan kalau misalnya lembaga pembiayaannya mau gitu ya, punya kebijakan penghapusan ya, karena apakah ada program pemerintah, apakah memang ada penghapusan karena sudah tidak mampu sekali gitu. Tapi ya agak susah biasanya. Agak susah tapi Pak, tapi ada gitu Pak untuk penghapusan itu TPW? Ada, tapi ya sangat sulit sekali sih untuk ditempuhnya ya Pak ya. Pak, ngomong-ngomong bentar lagi THR nih Pak. Kalau misalnya kita teh kan biasanya THR teh selalu dekat dengan kata foya-foya ya Pak ya. Beli apa? Beli barang, beli ini. Kalau misalnya kita uang THR kita teh pengen nambahan atau nambahin gitu Pak. Itu bisa nggak sih Pak? Ya. Alhamdulillah, yang pertama alhamdulillah ya teman-teman kalau dapat THR gitu kan. Terus kemudian yang kalau dari kami tentu THR itu tetap jangan disimpangkan, namanya tunjangan hari raya. Jadi digunakan untuk hari raya. Hari raya itu kan identik dengan Islam ya. Jadi mesti memang digunakan untuk hal-hal kebaikan. Jadi THR itu ya yang pertama ya digunakan untuk misalnya membayar zakat, yang paling penting itu hadiah ya, ponakan, anak, istri, atau misalnya itu tetap ya.
jangan dapat THR tapi ditabung gitu kan, nanti Iya. beda peruntukan. Nah, tapi yang saran kami adalah jangan dihabiskan, ya Jangan kan? dihabiskan. Jadi sisakan ya sebagian besar itu untuk diinvestasikan sehingga dia akan menghasilkan lagi tingkat penghasilan reward gitu kan. Nah, itu hasilnya itu bisa digunakan untuk masa depan. Jadi THR tuh jangan dipoya-poyakan, tapi gunakan seperlunya sesuai kebutuhan THR dan sisakan untuk investasi gitu intinya. Pak, kan kita sekarang lagi di bulan Ramadan ya Pak. Kalau misalnya kita pengen investasi syariah di Indonesia ada nggak sih Pak? Atau cuma konvensional aja Pak? Oh ya, jadi di Indonesia itu lembaga jasa keuangan itu kita upayakan ada syariahnya. Kalau tadinya kayak bank, sebenarnya bank aja gitu kan, karena ada syariah, yang satunya kita beri nama konvensional itu, jadi ada bank syariah. Pasar modal pun ada pasar modal syariah gitu kan. Jadi sistem online tradingnya pun menjadi sistem online trading syariah gitu kan. Asuransi syariah ada, dana pensiun syariah ada, pembiayaan pun yang suka leasing itu leasing syariah ada, pinjol syariah juga ada. Ada gitu Pak? Ada. Jadi sebenarnya yang membedakan antara syariah dengan tidak syariah itu adalah kalau syariah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya dia utamanya itu tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Tidak mengandung goror ya, macam judi. Kemudian yang satu lagi tidak mengandung maisir. Maisir itu artinya ketidakjelasan gitu ya. Transaksi tapi nggak jelas kuantitinya, nggak jelas kapan diserah terimakan itu maisir. Ya kan? Intinya adalah kalau syariah itu adalah menjamin bahwa ini transaksinya adil ya. Tidak ada pihak yang terzolimi. Nah, kemudian itu dituangkan dalam kontrak ya. Kalau bahasa syariahnya adalah ijab kabul. Iya. Jadi pada saat ijab kabul itu dijelaskan mengenai bagaimana sih skema syariahnya. Dan kemudian harus kerelaan dari kedua belah pihak. Nah, itu. Jadi kalau misalnya investasi syariah, jadi kalau misalnya deposito, ada deposito syariah di bank yang syariah itu, atau ada unit usaha syariah, ada bank yang sudah syariah dari awal. Dari awal kita ada beberapa yang banknya udah syariah kalau deposito. Atau kalau misalnya di saham ada kita daftar efek syariah. Ada Pak? Ada daftar efek syariah. Jadi ada dari 800-an saham itu sebenarnya yang syariah 600. Jadi lebih banyak yang cukup syariah kalau di saham. Jadi kalau misalnya perusahaan semen itu walaupun nggak nyebut semen syariah itu sebenarnya pada dasarnya usaha syariah. Usaha gitu, syariah. Karena jual beli semen gitu kan. Jadi secara substansi dia melakukan hal-hal yang bersifat syariah itu kalau di asuransi pun ada aspek seperti takaful gitu kan. Ya dia dibelokkan yang tadinya bayar premi kemudian dijamin menjadi membayar seperti dana tabaruk, artinya dana gotong royong gitu kan. Jadi seperti dana RW gitu ya, untuk kematian semua iuran gitu kan, kalau ada yang meninggal dikasih dari situ. Jadi gitu prinsip asuransi di syariah. Jadi kita berupaya untuk semua lembaga jasa keuangan itu syariah. Gitu juga dengan pembiayaan syariah. Kalau selama ini kan kita beli mobil, pinjam uangnya dibayarkan ke mobil gitu kan. Kalau di syariah berbeda gitu kan. Jadi seolah-olah si pihak pembiaya itu membeli mobilnya, kemudian dijual kembali ke kita gitu kan. Mudarobah. Nah, itu yang dibunyikan di akadnya. Nah, itu sehingga menjadi syariah. Nah, dengan perusahaan-perusahaan yang syariah ini ya diharapkan ya kita itu ada ketenangan hati ya bagi umat muslim bahwa ini kita bisa berinvestasi yang non konvensional gitu, yang mengandung riba gitu. Itu sebenarnya. Terus kemudian ada satu lagi yang terbaru itu ada bank bullion ya kan. Jadi itu terkait dengan emas. Jadi kita bisa nabung emas, nyimpan emas dan pinjam emas. Pinjam emas juga bisa? Pinjam emas gitu kan dari bank bullion tersebut. Nah, itu juga sebenarnya ya lebih banyak yang akad syariahnya. Bahkan bank yang syariah itu salah satunya adalah usahanya masalah emas gitu.
ada tips atau nge-manage uang biar kayak Bapak gitu Pak? Gimana Pak? Ya, ya kalau tip memanage uang secara umum nih ya, bukan Iya. THR saja nih, tapi yang bulanan, harian gitu Ya ya. benar Pak, gimana tuh Pak? Sebenarnya tips yang paling pertama besarkan penghasilan. Besarkan penghasilan, bener Itu Pak. sebenarnya. Kalau penghasilan nggak besar ya agak susah juga untuk Iya, iya. di-manage. Tapi secara umum itu sebenarnya kalau misalnya kita punya penghasilan itu harus digunakan dengan empat hal ya. Yang pertama itu untuk keperluan, ya kan. Yang kedua itu untuk sosial. Yang ketiga itu untuk investasi. Yang keempat itu digunakan untuk cicilan utang, gitu kan. Sebenarnya cicilan utang itu juga investasi ya. Jadi ada polanya 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40%, 20, 30, 40%, gitu kan. 10% itu untuk sosial seperti zakat, hadiah, sedekah, gitu kan. Jadi 10%. Jadi kalau misalnya gaji 10 juta, ya. 1 jutanya untuk zakat, untuk sedekah, hadiah, traktir teman ya silahkan lah ya. Ya. Kan kita perlu. Kan 20%-nya sisihkan untuk investasi untuk masa depan ya. Sehingga mudah-mudahan itu menjadi terhimpun menjadi bagus. Kemudian 30%-nya itu untuk utang, cicilan utang gitu ya. Jadi sebenarnya berhutang itu baik gitu kan kalau mampu bayarnya. Karena utang itu kan memperoleh uang sekaligus, bisa untuk investasi yang produktif, misalnya beli rumah. Iya. Terus kemudian rumah udah bisa kita tepati, kita membayar. Nah, tapi cicilannya maksimal 30% dari utang. Nah, 40%-nya baru kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Jadi kebutuhan sehari-hari itu menyesuaikan pendapatan ya. Iya. Kalau pendapatan 10 juta, ya 40% aja untuk kebutuhan sehari-harinya, 4 juta. Ya silakan diatur gitu. Itu ancer-ancernya ya, nggak mesti persis seperti itu, tapi komponennya 4 itu. Gitu. Jadi terus karakter lain adalah sarannya, yaitu yang pertama jangan besar pasak daripada tiang. Gitu ya. Apa itu Pak tuh? Penghasilan, jadi pengeluaran itu disesuaikan dengan penghasilan, bukan pengeluaran semaunya sehingga banyak utang gitu kan. Jadi kalau cash flow masuk kita cuma 10 juta ya maksimal 10 juta yang kita gunakan untuk pengeluaran gitu kan. Kalau misalnya ada pengeluaran lebih ya tambah penghasilannya sebisa mungkin jangan utang. Itu yang pertama gitu kan terkait dengan. Terus kemudian siapkan dana darurat. Siapkan dana darurat. Nah, tapi dana darurat itu tadi bisa kalau kita udah nyisihin 20% setiap bulan itu sebenarnya otomatis menjadi dana darurat kan, sebenarnya. Terus ya boleh juga dipikirkan mengenai asuransi. Ya kan? Kita kan nggak tahu apa yang terjadi kita. Misalnya asuransi jiwa, sehingga kalau kita ada suatu kemalangan, gitu, ya kita mendapat bantuan dari asuransi sehingga anak istri bisa di cover. Gitu. Misalnya juga kita punya motor, ada asuransinya. Kalau terjadi apa-apa, tabrakan atau kerusakan itu bisa di cover juga. Itu sebenarnya. Oke. Balik lagi tadi Pak ke OJK itu juga mengedukasi ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita pengen belajar tentang gimana caranya tentang keuangan itu Pak, malah nggak terjebak dengan investasi bodong yang kadang suka ngejanjin angin surga Pak gitu Pak. Nah, sebenarnya gimana sih Pak biar kita nggak kejebak dengan investasi yang keuntungannya besar tapi ternyata angin surga gitu Pak? Oh ya, jadi kalau terkait dengan janji-janji investasi atau misalnya janji-janji tingkat pengembalian yang besar itu memang sebenarnya jadi concern kita ya. Jadi ya yang pertama ya harus tahu gitu ya, punya pengetahuan, dan itu yang kita lakukan di pencegahannya adalah dengan melakukan edukasi ya. Mudah-mudahan yang ini nih salah satunya. Yang pertama adalah nyari uang itu susah, ya kan? Pertama nyari uang susah, benar Pak. Harus diketahui bahwa nyari uang itu susah. Jadi kalau misalnya ada janji yang kelihatan mudah, itu harus dicurigai, ya kan? Terus kemudian yang kedua, uang yang diperoleh itu biasanya nggak bisa semudah itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya too good to be true gitu, kok enak amat gitu kan? Iya. Seperti misalnya ada di Telegram tuh banyak sekali tuh, atau di Facebook janjinya
taruh 1 juta dalam seminggu jadi 10 juta, taruh 20 juta dalam seminggu jadi 100 juta gitu. Itu kalau misalnya memang itu nyata, asli, benar, itu mungkin Indonesia nggak perlu lagi itu ada pembangunan ya. Iya, Semua benar, orang Pak. udah kaya gitu Benar kan. kayak Nah, tapi itu jamin itu adalah hal-hal yang bersifat penipuan. Nah, sebenarnya ada 2 kalau kita itu untuk memfilter itu. Yang pertama itu adalah siapa yang menjanjikan itu harus punya legalitas. legalitas. Nah, legalitas itu nama perusahaannya apa, kemudian cek di OJK, di kontak 157, kalau di HP 081 157 157 157, atau misalnya bisa juga ke www.kontak 157 dan ojk.go.id, benar nggak ini legal. Nah, terus yang kedua untuk ngeceknya adalah logis gitu kan. Sebenarnya return-nya atau uang yang dijanjikan itu masuk akal nggak? Yang masuk akal itu apa? Sebagai contohnya adalah deposito aja cuma ngasih 6%, 5%, 6%. Setahun loh ya. Iya, iya. Bukan seminggu atau sebulan. Setahun cuma 5%. Taruh 100 juta, setahun cuma dapat 5 juta. Iya, benar. Dikit kan. Kalaupun di pasar modal katanya yang ini paling 20%. Iya. Taruh 100 juta cuma 20 juta setahun. Tahun itu kan berasa lama ya. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya janjinya biasanya dalam seminggu, dalam sebulan itu dapat 2-3 kali lipat. Nah, itu hampir pasti itu penipuan. Nah, untuk yang ini ya agar segera disampaikan ke OJK. Karena kita punya unit yang melakukan pelindungan konsumen. Dan sebisa mungkin secepatnya biar bisa ditangani. Kalau misalnya kita pengen kayak nge-cross check atau ngevalidasi, itu tinggal langsung WA aja gitu, Pak? Ya, ada WA di 0811 157 157 157. Jadi atau ke www.kontak 157.id. Atau telepon 157 langsung bisa ya. Bisa langsung Pak itu, Pak? Nah, itu langsung itu ada yang kita akan mengecek dan menyampaikan. Itu bisa. Kira-kira itu proses untuk ngeceknya berapa lama, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Kalau untuk ngecek apakah ini terdaftar atau enggak, itu enggak lama. Oh, enggak lama. Ya, kalau misalnya memang udah sangat terkenal gitu, misalnya udah ada gitu di database, itu kemungkinan sih segera ya. Enggak sampai. Enggak nunggu berhari-hari lah ya, Pak ya. Enggak sampai sejam. Wow, enggak sampai sejam, langsung cepet Pak ya. Langsung dapat jawaban ya, benar-benar. Bahkan kalau telepon mestinya ya tunggu sebentar ya, seperti kontak yang lain ya. Kan? Mohon maaf kami periksa sebentar gitu ya. Oke Pak. Pak, kalau misalnya kita teh pengen lebih lebih aware lagi nih Pak terhadap keuangan yang ada di Indonesia ini atau manajemen keuangannya teh, kalau kepoin ke OJK, kepoin kemana aja Pak? Ke OJK, maksudnya Instagramnya gitu Pak? Oh, Instagramnya, sebenarnya Instagram kita kalau yang di pusat itu ojk.go.id. Tapi ada juga kita nih di Jawa Barat, OJK Jawa Barat, OJK_Jawa Barat, ya kan, itu IG-nya ya. Bisa dilihat di situ. Bisa dilihat di situ. Dan mungkin DM juga kita cepat untuk melayani, itu bisa kita lihat, dan kita memang selalu update kegiatan di sana gitu. Untuk yang IG, kita cuma IG aja sepertinya. Oke, siap Pak. Pak, makasih banyak Pak tentang ilmu-ilmunya ini. Pokoknya harus lebih aware lagi terhadap manajemen keuangan ya Pak ya. Jangan terpengaruh dengan angin-angin surga pinjol dan juga investasi bodong ya Pak ya. Iya, kita harus mempunyai pengetahuan untuk memfilter gitu ya. Dan belajar terus gitu kan, edukasi. Dan bisa juga datang ke OJK ya. Kami akan dengan senang hati menerima. Oh, bisa juga Pak datang ke OJK dalam rangka meminta informasi, bertanya atau mengadu gitu ya, pengaduan. Silakan. Harus bayar nggak Pak kalau nanya Pak? Dijamin gratis. Wah, dijamin gratis. Jamin gratis gitu. Itu bebas konsultasi masalah keuangan Pak? Atau masalah cinta juga bisa Pak? Ke OJK Pak? Kalau masalah keuangan ya kami sangat welcome. Ya. Kalau masalah cinta ya secara pribadi. Secara pribadi aja. Di belakang. Oke. Siap Pak, makasih banyak Pak atas ilmu-ilmunya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.